Halo, Sobat Bola Bocor, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang Timnas Indonesia, yang dimana besok akan melakoni pertandingan ketiganya di grup C, di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga, zona Asia melawan Timnas Bahrain. Tentunya ini bukan pertandingan yang mudah, tentunya bukan hal yang mudah juga untuk mendapatkan 3 poin dari kandang Bahrain, tapi bukan tidak mungkin Timnas Indonesia, tim asuhan dari Coach Sintayong, mampu mendapatkan poin dari kandang Bahrain. Tapi ada tapinya teman-teman. Tentunya Coach Sintayong harus menurunkan skuad terbaiknya di pertandingan kali ini jika ingin mendapatkan 3 poin atau 1 poin dari kandang Bahrain. Nah, kira-kira siapakah pemain-pemain yang akan diturunkan oleh Coach Sintayong? Sementara kalau tidak salah teman-teman, hanya ada 23 pemain yang bisa didaftarkan untuk masuk daftar susunan pemain. Kita tahu sendiri Timnas Indonesia membawa 27 nama ke Bahrain. Jadi tentunya akan ada nama-nama yang dicoret, ya bahasa kasarnya dicoret tapi bukan dipulangkan, tapi tidak diikutkan ke dalam daftar susunan pemain melawan Timnas Bahrain. Ada 4 pemain. Kira-kira siapa yang akan tersingkir sementara di pertandingan ini? Ya, silahkan teman-teman tebak-tebak sendiri. Tapi sebelum kita menebak-nebak siapa pemain-pemain yang dicoret dan siapa pemain-pemain yang akan diturunkan oleh Coach Sintayong nanti di pertandingan melawan Timnas Bahrain, saya ingin memberikan juga sedikit gambaran tentang formasi dan pemain-pemain yang diturunkan oleh pelatih Timnas Bahrain, yaitu Dragan Talaji ketika menghadapi Timnas Jepang di kandang Bahrain sendiri teman-teman, di mana di posisi kiper diisi oleh Ibrahim Lutpala, di posisi center back diisi oleh Amin Benadi, Sayek Bakir, di posisi back kanan diisi oleh Vincent Emmanuel, di posisi back kiri diisi oleh Abdullah Al-Khalasi. Ini Abdullah Al-Khalasi ini bernomor punggung 23, pemain yang cukup berbahaya menurut saya, karena di pertandingan melawan Timnas Australia, pemain ini juga membuat Timnas Bahrain mampu mendapatkan 3 poin dari Timnas Australia teman-teman. Akselerasinya masuk ke dalam kotak penalti Timnas Australia dan melakukan shooting, membuat back Timnas Australia salah mengantisipasi dan membuat gol bunuh diri ke gawangnya sendiri, sehingga Bahrain memenangkan pertandingan melawan Timnas Australia dan saat ini menempati urutan ketiga di klasmen grup C. Jadi tentunya Timnas Indonesia wajib mewaspadai pemain yang bernomor punggung 23 ini bernama Abdullah Al-Khalasi, karena selain akselerasinya yang bagus, pemain ini juga punya lemparan yang jauh, sama seperti lemparan dari Pratama Arhan. Jadi hati-hati, ini yang menjadi catatan bagi saya teman-teman. Sementara di lini tengah Timnas Bahrain diisi oleh Abbas Padel Alaspor, ada nomor 7 Ali Madan, ada nomor 8 Muhammad Mahrhon. Ini juga pemain yang cukup bagus, bernomor punggung 8 ini. Sementara ada Ali Haram yang bernomor punggung 14, dan 2 striker Timnas Bahrain yaitu Komail Al-Aswad dan Mahdi Abdul Jafar teman-teman. Ini adalah gambaran tentang formasi Timnas Bahrain. Bahrain biasanya menggunakan formasi 4-4-2 melawan tim-tim kuat, sementara pelatih dari Timnas Bahrain mengatakan Timnas Indonesia tentunya bukan tim yang mudah untuk dikalahkan oleh Timnas Bahrain. Jadi ya kemungkinan besar formasi 4-4-2 ini akan bertahan ketika menghadapi Timnas Indonesia. Nah, kembali lagi kita akan menebak-nebak tentang pemain-pemain yang akan diturunkan oleh Coach Sintayong nanti menghadapi Timnas Bahrain. Tapi sebelum itu, kira-kira siapakah 4 pemain yang akan dicoret oleh Coach Sintayong di daftar susunan pemain? Karena hanya ada 23 nama yang harus didaftarkan oleh Coach Sintayong. Ya, menurut saya ini tentunya cukup berat bagi Coach Sintayong, tentunya juga bagi saya untuk menebak-nebak pemain-pemain yang akan dicoret. Kemungkinan
pemain yang akan dicoret oleh Coach Sinteyong dari daftar susunan pemain melawan timnas Bahrain, ya mungkin Pratama Arhan, Muhammad Ferrari, Egy Maulana Fikri, dan Dimas Derajat, teman-teman. Itu menurut prediksi saya 4 pemain yang mungkin akan dicoret oleh Coach Sinteyong. Nah, setelah itu kira-kira siapa pemain-pemain yang akan diturunkan oleh Coach Sinteyong untuk menghadapi timnas Bahrain? Kita tahu sendiri timnas Indonesia, Coach Sinteyong biasanya menggunakan formasi 3-4-3. Nah, di 3 center back siapa yang akan mengisi? Karena untuk kiper ya kita udah bisa pastikan kalau Martin Paes tidak cedera, pastinya Martin Paes akan mengisi posisi kiper dari timnas Indonesia. Yang jadi pertanyaan berat nih di sini nih, 3 center back siapa yang akan mengisi? Karena di situ ada banyak pemain yang bagus. Di antaranya Rizky Ridho, Jayges, Mesh Hilger, dan Jordi Amat, teman-teman. Siapa kira-kira yang akan mengisi 3 center back? Nah, kalau untuk saya kemungkinan besar yang akan mengisi 3 center back dari timnas Indonesia yaitu Jayges. Di center back tengah akan diisi oleh Jordi Amat, dan di center back kiri akan diisi oleh Mesh Hilger, teman-teman. Kenapa saya memilih Jordi Amat? Karena menurut saya Jordi Amat adalah salah satu pemain belakang yang bagus dalam mendistribusikan bola dari belakang ke pertahanan lawan. Passingnya juga cukup akurat, tapi ya tentunya kita juga tidak boleh melupakan bahwa Jordi Amat di beberapa pertandingannya ketika membela timnas Indonesia kadang bikin blunder, teman-teman. Itu saja sih yang aku takutkan. Tapi kalau kita ingin menambah daya serang, tentunya Jordi Amat akan mengisi center back timnas Indonesia di antara Jayges dan Mesh Hilger, teman-teman. Mungkin setelah timnas Indonesia mendapatkan gol, baru Jordi Amat mungkin akan ditarik dan Rizky Ridho akan kembali dimasukkan di babak kedua. Ya, untuk di bek kiri tentunya akan menjadi milik Calvin Verdon. Ya, dan ini pemain tidak akan ada yang menggantikan. Tentunya pemain-pemain yang lain harus sabar menunggu giliran selama Calvin Verdon tampil bagus, teman-teman. Untuk posisi kanan, kemungkinan besar ya Sandy Walsh, teman-teman. Meskipun ada Eliano Renders yang juga bisa bermain di sisi kanan, ada Asnawi Mangkualam, tapi Sandy Walsh menurut saya yang pas untuk mengisi starting line up timnas Indonesia ketika menghadapi timnas Bahrain. Kalau memang tidak berjalan dengan baik permainan yang ditampilkan oleh Sandy Walsh, kemungkinan besar akan ada pergantian pemain, baik itu Asnawi Mangkualam atau Eliano Renders. Posisi gelandang ya ini akan menjadi milik Tom Haye, dan tentunya ini akan menjadi partner yang bagus jika satu pemain yang bisa bertahan untuk menemani Tom Haye di lini tengah. Akan menjadi perebutan antara Nathan Chow Aon dan Ipar Jenner di sisi tengah untuk menemani Tom Haye tentunya. Tapi kalau untuk saya ya mungkin Nathan Chow Aon yang akan mengisi di babak pertama, teman-teman. Jadi kita akan bergeser ke depan sedikit, sisi kanan dan sisi kiri. Sisi kiri sayap timnas Indonesia itu akan menjadi milik dari Ratnat Oratmangun. Melihat 2 pertandingan yang dilakoni melawan timnas Australia, melawan timnas Arab Saudi, Ratnat Oratmangun sangat pantas untuk mengisi sayap timnas Indonesia. Sisi kanan ini yang jadi perebutan juga antara Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand, Eliano Renders. Kemungkinan besar Eliano Renders kalau adaptasinya di latihan di Bahrain berjalan cukup bagus, teman-teman. Kemungkinan besar Eliano Renders, dan mungkin Witan Sulaiman akan menggantikannya di babak kedua. Dan untuk penyerang lagi-lagi ini akan menjadi milik Rapais Churi. Tentunya Hoki Caraka atau Malik Rizaldi akan menunggu giliran, teman-teman. Itu prediksi saya yang akan diturunkan oleh Coach Sinteyong untuk menghadapi timnas Bahrain, dan tentunya kita berharap yang terbaik untuk timnas Indonesia.
Kalau di pertandingan ini timnas Indonesia mampu mendapatkan poin, mau 1 mau 3, kita harus bersyukur teman-teman. Karena tentunya ini bukan pertandingan yang mudah, Bahrain juga bukan tim yang mudah. Dia udah memperlihatkan mampu mengalahkan timnas Australia, meskipun di pertandingan berikutnya sebelumnya kalah melawan timnas Jepang dengan skor banyak. Mudah-mudahan timnas Indonesia juga bisa mengalahkan timnas Bahrain. Itu tentunya yang kita harapkan. Tapi kalau 1 poin, ya udah, itu kita patut syukuri. Nanti melawan timnas Cina tidak boleh lagi 1 poin, harus 3 poin, biar di 2 pertandingan di bulan Oktober ini kita mampu mendapatkan 4 poin, kalau tidak mampu membawa pulang 6 poin. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye bye.